Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan memberikan gambaran ya bagaimana pengembangan buku ajar ya yang seharusnya sebagaimana sudah disampaikan ya sebelumnya bahwa buku ajar ya, atau bahasa Arab itu sendiri itu meliputi ada 3 unsur dan 4 keterampilan. Ya, jadi jangan hanya memahami bahasa itu hanya 4 keterampilan saja, tapi ada 3 unsur ini, 3 unsur yang utama ini sebagai pembentuk dari keterampilan itu. Nah, unsur-unsur bahasa itu apa? 1 aswat, mufradat dan tarokib. Aswat itu yang bagian terkecil suara, ingat bukan makhraj ya, kita dalam bahasa istilahnya adalah aswat, bukan mengajarkan makhraj itu dan tajwid. Nah, untuk bahasa itu dikenal aswat. Aswat itu jauh lebih luas daripada makhraj. Kalau makhraj itu hanya untuk huruf hijaiyah, tapi aswat itu untuk apa saja ya, seperti suara kambing, suara sapi itu juga termasuk aswat itu. Nah, itu makhrajnya di mana? Nah, sulit sampai menentukan itu. Yang kemudian mufradat kumpulan dari aswat, kemudian tarokib kumpulan dari mufradat. Tarokib itu istilah lainnya adalah qawaid. Kemudian keterampilan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, ini seharusnya yang ada dalam buku bahasa. Jadi yang tidak boleh tidak ya ada pada buku bahasa itu adalah ini: aswat, mufradat, tarokib, dan maharot. Nah, buku bahasa Arab yang baik tentu mencakup ini. Nah, secara teori kalau tidak ada ini semuanya, berarti buku itu ada kekurangannya. Kemudian langkah-langkah pengembangan itu banyak model. Ini nanti kalau kalian belajar tentang pengembangan research and development atau yang sering disebut dengan R&D ya, itu ada banyak teori. Teori banyak ya, ada 4 ini yang paling populer dan itu yang paling banyak dipakai dalam pengembangan sebuah buku ajar ya. Kurikulum di sini kita maknai sebagai bahan ajar. Nah, pengembangan yang dikembangkan atau metode yang dipakai oleh Master Dick and Gary itu sangat filosofis ya, terdiri dari berbagai macam langkah yang harus dilakukan oleh guru atau pembuat kurikulum sebelum mengembangkan buku ajarnya atau mengembangkan kurikulumnya. Kemudian metode Block and Gall itu metode yang cukup populer di kalangan PBA ini, pengembangan buku ajar. Metode yang dikembangkan oleh Dr. Fauzan, penulis kitab Al-Arabiyyah Baina Yadayk, itu memakai metodenya Block and Gall ini dengan disesuaikan ya dengan bahasa Arab. Nanti saya ceritakan sedikit ya. Kemudian ada metode yang keempat itu 4D model ya, 4D model, yaitu meliputi define, design, develop, disseminate ya. Define itu artinya mendefinisikan apa yang harus dikembangkan, menentukan arah pengembangannya kemana, apa saja yang dikembangkan. Nah, ini dalam bahasa Arab disebut sebagai tahdidul mushkilah, mendefinisikan permasalahan. Kemudian desain, nah ini melakukan penulisan kerangka desain apa yang akan dilakukan ya dalam desain yang diinginkan, kemudian melakukan pengembangan itu sendiri dengan berbagai macam kesulitannya tentu saja, termasuk di situ ada uji coba kepada beberapa orang, kemudian diuji coba lagi kepada banyak orang ya, dikonsultasikan kepada pembimbing atau kepada ahli, kemudian setelah selesai semuanya dan dirasa sudah cukup, dievaluasi sudah matang, kemudian dilakukan diseminasi atau dicetak banyak ya buku itu yang kita kembangkan itu. Metode yang juga populer ya metode ADD ya, analis, design, development, implementation, evaluation. Analis itu seperti desain define tadi ya, melakukan analisa terhadap apa yang dikembangkan, permasalahan apa yang terjadi, kemudian desain, kemudian develop ya, mengembangkan itu sendiri sama seperti di atas, kemudian implementation dan evaluation. Itu yang 4D model itu langsung diseminasi ya, tapi di sini tidak implementasi dulu baru kemudian dievaluasi. Nah, untuk kita bagaimana ya
kita nggak usah mikir 4 macam itu biarkan nanti kalau sudah melakukan penelitian pengembangan dalam mana yang sebenarnya, ya itu kita pelajari itu. Tapi kalau sekarang yang kita butuhkan ini saja. Ya, langkah kita bagaimana ini? Yang pertama identifikasi masalah tadi ya, atau dalam bahasa Arab tahdidul muskilah. Dari mana itu? Dari pengalaman. Kalau sama seorang guru, nah itu yang paling bagus itu dari seorang guru. Ya seorang guru itu ya tahu bagaimana keadaan muridnya, bagaimana keadaan buku ajar itu, apa aja yang ada kesalahan di situ. Ya, ini kalau ada salah cetak, salah tulis, salah tanda baca, titik koma dan yang lain-lainnya, ya itu diidentifikasi, berarti itu ada masalah-masalah di situ itu. Kalau dalam bahasa Arab ya al-akhta'ul la'iyah, ya al-akhta'ul la'iyah, kesalahan-kesalahan penulisan imla, kaidah-kaidah imla. Nah itu diidentifikasi. Nah guru secara pengalaman dia akan tahu di mana itu. Atau dari sisi teori, kalau sebagai mahasiswa belum tahu, belum pernah, ya belum pernah mengajar, bahkan buku ajarnya juga belum tahu, ya dari teori pembelajaran apa yang seharusnya ada dalam buku bahasa Arab itu dan apa buku yang kita hadapi sekarang ini ada masalah apa. Kemudian menentukan arah pengembangan tadi ya, pengembangan kita arahnya kemana, apakah melengkapi yang kurang atau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada, atau mengembangkan buku ajar itu ke dalam bentuk rekaman suara atau rekaman video, atau menjadi PowerPoint atau menjadi program flash atau apa ya. Nah itu ditentukan arahnya pengembangan kita kemana. Nah itu yang nanti kita lakukan dan kita presentasikan nanti. Kemudian memulai menulis atau melakukan pengembangan sesuai dengan arah pengembangan yang direncanakan. Kalau mengembangkan buku itu ke dalam bentuk suara, audio, ya berarti ya kita siapkan ya apa yang software yang untuk merekam, kemudian editing suara dan yang lain-lainnya. Kalau pengembangannya ke arah video, ya percakapan itu dibuat menjadi bentuk fisik nyata ya, ada orang yang mempraktekkan percakapan yang ada. Nah itu ya harus di ini alat-alat rekamnya ya, kemudian editing video ya itu harus disiapkan ya, dimulai dari arah pengembangan itu kemana kita ya. Kemudian mengoreksi. Nah setelah dikoreksi atau editing ya, kalau dalam penerbitan ya kita katakan editing dari yang kita tulis itu sendiri atau kita siapkan itu ya. Terus setelah itu kita buat presentasi. Nah ini untuk PowerPoint nanti, PowerPoint yang akan kita ya presentasikan ya, kita upload di e-learning kita ya. Masing-masing akan membuat satu presentasi untuk satu bab saja pengembangan yang diinginkan ya. Kita ingat ya satu bab saja dari buku ajar yang ingin kita kembangkan ya. Kita sampaikan tadi pengembangan bisa dari buku ke buku, berarti dari kesalahan yang ada kemudian dibuat menjadi sesuatu buku yang bersih dari kesalahan ya. Atau di situ tidak ada gambar, kita buat menjadi ada gambar-gambar yang bagus ya. Atau dari buku ke audio, buku ke video, buku ke PowerPoint ya, atau ke bentuk yang lainnya. Atau di situ hanya ada buku murid ya, kemudian dikembangkan menjadi ada buku untuk guru. Atau di situ ada buku murid saja kemudian dikembangkan menjadi LKS misalnya, gambar kerja siswa atau yang lainnya. Nah, itu semuanya termasuk dalam koridor atau dalam frame ya, dalam bingkai pengembangan itu. Nah ini kita buat presentasinya, kemudian unggah presentasi di YouTube ya, ini unggah ya di YouTube. Ingat ya presentasi itu diunggah ke YouTube, kemudian dimasukkan di e-learning kita dan silahkan tunggu feedback dari saya. Insya Allah semuanya akan saya berikan feedback seperlunya ya. Apa yang mungkin ya, dapat kita berikan untuk memberikan ya semacam komentar lah ya, komentar untuk pengembangan yang sampai lakukan. Nah ini yang akan kita lakukan di
di materi pengembangan kurikulum ini ya. Untuk pekan ini silahkan pelajari. Ini setelah ini akan saya berikan satu contoh pengembangan yang sudah saya lakukan dan saat ini masih proses terus ya pengembangan itu. Untuk pekan ini silakan itu aja pelajari, pekan depan juga demikian. Nah, pekan berikutnya ya atau 2 pekan setelah ini sudah ada mulai yang mengunggah presentasinya di YouTube, kemudian mengirimkan ke email saya ya dengan format ya format pengirimannya NIM sampean, terus kemudian nama sampean nih, kemudian diunggah di saya di email saya ya. Ini yang akan kita lakukan. Semoga dapat dimengerti apa yang akan kita lakukan dalam sisa semester ini atau di paruh kedua ya dari semester ini sampai nanti UAS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.